Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Haidar Mustafa, Sarjana Syariah, mahasiswa PPG BIDS 4 tahun 2025. LPTK Universitas Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 062708252268. Pada hari ini Selasa tanggal 20 Januari tahun 2026 akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 4 MIS Ma'arif 31 Ahlikam Mapel Fikih dengan materi sholat Jumat melalui pendekatan deep learning dan model pembelajaran PBL. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah, kita semua sehingga bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini dengan keadaan sehat. Mudah-mudahan nanti ilmunya manfaat dan barokah. Pak Guru kepengen kalian mengecek rangkaian mulai dari baju, alat tulis dan lain-lain. Cek. Mungkin ada yang dimasukkan bajunya, bukunya, kalian cek, alat tulisnya kalian dibuka, tidak apa-apa. Ingin bertanya materi yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu materi kemarin materi apa? Tanda sebelumnya tanda balai. Kalau sekarang materinya soal yang pertemuan terakhir kemarin adalah tanda apa? Ada yang tahu? Tanda balai ada berapa? Apa? Ada tiga. Apa saja? Tilang baik ya, mencapai 15 tahun. Nah, kalau sudah balik kita diwajibkan sholat, karena sholat hukumnya wajib. Pengertiannya wajib adalah kita hukumnya wajib. Pengertiannya wajib apa? Wajib ya yang harus dikerjakan. Kalau dikerjakan mendapat apa? Kalau tidak dikerjakan mendapat dosa. Itu adalah pengertian wajib. Jadi kalau kalian sudah balik, berarti kalian wajib melaksanakan sholat, termasuk sholat Jumat yang hari ini kita akan bahas bersama. Karena sholat Jumat itu hukumnya fardu. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru ingin menyampaikan beberapa tujuan dari materi kali ini. Yang pertama, tujuannya adalah kalian bisa memahami pengertian sholat Jumat. Tujuannya adalah memahami sholat Jumat. Apa pengertian dan ketentuan sholat Jumat? Yang pertama tujuan itu. Yang kedua tujuannya adalah mengidentifikasi syarat saya itu sholat Jumat. Apa saja syarat saya Jumat? Nanti kita akan lihat di video dan penjelasan Mas Guru ya.
Yang ketiga adalah tujuannya adalah menganalisis perbedaan sholat Jumat dan sholat Zuhur. Jadi sholat Jumat dan sholat Zuhur itu kan berbeda, makanya kita analisis apa perbedaan dari sholat Zuhur dan sholat Jumat. Tujuan yang keempat adalah yang terakhir menilai pentingnya berkehidupan dalam bermasyarakat. Itu tujuan pembelajaran pada guru. Pak Guru berharap melalui pembelajaran materi kali ini kalian bisa memahami 4 tujuan, bisa mengerti 4 tujuan itu. Sehingga apa? Sehingga nanti ketika di masyarakat kita mempraktekkan, kalian sudah bisa. Oh ternyata sekarang saya sudah wajib ya. Fokus ya, sudah ada. Ya, fokus melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sholat Jumat dapat dilakukan di masjid yang terdekat di tempat tinggalmu dan dapat juga dilakukan di masjid lain yang berjauhan dengan tempat tinggalmu. Namun, tahukah kamu apakah yang dimaksud sholat Jumat? Kapan dan hal apa yang perlu disiapkan sebelum sholat Jumat? Untuk memahami tentang hal itu, ikutilah pembahasan sholat Jumat sebagai berikut. Ya, tadi itu adalah pembahasan video pembelajaran. Itu kalian pembelajaran materi sholat Jumat. Tadi sudah dijelaskan video mengenai pengertian, ya, ada hukum, ada syarat-syarat sholat Jumat dan hikmah. Ya. Nah, setelah ini Pak Guru akan membagi sebuah kelompok, nanti terbentuk 3 kelompok ya, 3 kelompok untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi sholat Jumat. Dan masalahnya nanti akan Pak Guru sampaikan. Ya, nanti Pak Guru akan kasih kalian membaca metode dan Pak Guru nanti berharap kalian itu berdiskusi dalam menyelesaikan masalah itu. Bagaimana seharusnya itu diselesaikan berdiskusi. Dan nanti setiap kelompok ada ketuanya masing-masing ya. Jadi nanti setiap kelompok ada ketuanya masing-masing. Nah, setelah kalian nanti mengerjakan masalah atau hasil diskusimu, nanti setiap kelompok maju menentukan untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi. Bacakan ya, baik itu nanti LKPD atau tugas ya. Nanti diingat ya, dan kelompok nanti diskusi. Tidak boleh diskusi, harus diskusi karena belajar secara kelompok. Menurut kelompok, nanti Pak Guru kepingin kalian mengerjakan tugasnya dengan secara dulu dan diskusi. Kamu sini kelompok, kelompok saya, kelompok semangat dan kelompok. Pak Guru akan kasihkan LKPD, lembar kerja, peserta ide, nanti tolong dikerjakan, didiskusikan sama lainnya. Kelompok semangat. Ini kelompok sudah. Aku bacakan ya, kasusnya adalah pada hari Jumat ada seorang anak yang namanya Ahmad. Pulangnya selalu di awal. Saat waktu sholat Jumat tiba, Ahmad memilih bermain bersama teman-teman. Ya, jadi saat pulang
remaja amat lebih memilih bermain dengan teman-temannya di rumah. Dia berpikir bahwa salat Jumat itu sama dengan salat zuhur. Cukup dengan salat zuhur cukup. Ya. Ayah amat menegur dan mengajak ke masjid untuk sholat Jumat bersama. Itu kasusnya ya, jadi kasusnya ada seorang ibu yang namanya Ahmad, dia menganggap bahwa sholat zuhur dan sholat sama. Nah, menurutmu apakah pemikiran Ahmad juga benar? Tidak benar. Mengapa ayahnya masuk ke masjid? Berita apa yang harus kita? Apa? Kamu ada? Apa? Kenapa ayahnya mengajak ke masjid? Tahu? Kenapa ayahnya masuk ke masjid?
Barang-barang ini akan diwakili oleh kelompoknya masing-masing. Untuk yang pertama kelompok Hebat silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil ujinya. Ayo, Hebat. Nah, ya, kelas dan ketua kelompok dan nah ini. Ya, nah. Ya, silakan. Ya. Gimana? Gimana? Nah, dari teman-temannya. Hikmah dari Al-Quran yang kamu mengatakan dalam dari Pak. Ya, yang kedua adalah kita belajar kemampuan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Hebat. Kelompok semangat, maju, ayo buka, apa pertanyaan dulu? Mengapa sholat Jumat harus dilakukan berjamaah di masjid? Apa jawabanmu? Ya, apa manfaat sholat Jumat bagi masyarakat? Apa manfaatnya? Jadi manfaatnya adalah mempererat persaudaraan atau iman. Sekarang hikmahnya apa? Hikmah apa? Setelah hikmah yang merupakan dalam kehidupan sehari-hari apa hikmahnya? Bertemu sesama muslim di masjid. Apalagi hikmahnya? Kita belajar tentang bertakwa dan mentaati jabal ibadah. Beri tepuk tangan untuk kelompok semangat. Selanjutnya kelompok ceria untuk menyajikan atau menyampaikan hasil diskusinya. Ayo, siapa yang bertugas? Kelompok dan adanya maju. Ini. Ya, Pak boleh baca. Soalnya adalah kasusnya soalnya adalah wajib melaksanakan di usia 10 tahun dan sudah balik yang sudah tempat tinggal dekat masjid saat hari Jumat yang libur dan tidak berkunjung ke masjid. Terus pertanyaan adalah apakah hukum wajib melaksanakan sholat Jumat? Mengapa? Yang kedua. Ya, jadi bukti wajib menuju sholat Jumat karena untuk sudah mau ya terus ya hikmahnya apa? Hikmah sholat Jumat dalam kehidupan sehari-hari yang dimaksudkan apa? Sholat Jumat mengingat kita akan bersara Allah. Beri tepuk tangan untuk kelompok ceria. Alhamdulillah ya. Untuk kegiatan intinya sudah selesai. Sekarang kegiatan penutup ya. Untuk kegiatan penutup ini aku ingin bertanya kepada kalian, sudahkah kalian tahu sholat Jumat? Tahu apa pengertian sholat Jumat?
rakaat dilakukan di hari Jumat dan didahului dengan khutbah. Ya, betul ya. Terus ada yang tahu hukumnya sholat Jumat? Hukum dari sholat Jumat apa hukumnya? Fardu ain. Oh ya, terus sekarang syarat sholat Jumat mungkin syarat sholat Jumat apa? Berangkat. Nah, itu adalah definisi terkait dengan tanya jawab ya. Karena kesimpulannya adalah syarat Jumat adalah sholat golongan yang dilaksanakan secara berjamaah pada waktu dan dijauhi dari khutbah. Nah, mudah-mudahan dengan pembelajaran kali ini kita bisa melaksanakan perintah-perintah. Untuk menutup pada pembelajaran hari ini, Pak Guru akan tutup dengan kalimat salat Jumat yang mengajarkan kita disiplin, khusyuk dan taat kepada Allah. Kurang ini semoga bermanfaat.